Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, tadi kita sudah mendengarkan baik disampaikan oleh Pak Ogi, kemudian Ketua DAI, teman-teman dari industri berbicara mengenai masalah klaim, kemudian masalah capital flight. Tapi sebelumnya saya kabarkan dulu, saya dalam suasana gembira karena semalam Chelsea menang lawan PSG, itu aja Pak. Karena saya memang favorit saya Chelsea gitu ya. Karena orang taksiran kalah, semua kalah, ternyata bisa menang 3-0. Oke. Saudara-saudara sekalian, sebetulnya kalau kita lihat masalah klaim ya, saya pegang data-data dari AUI. Karena memang statistik kita agak aneh ini. Antara AUI dikeluarkan oleh asosiasi maupun oleh OJK berbeda. OJK pakai net, katakan premi net, kalau asuransi pakai asuransi gross. Jadi kita sulit yang megang. Tapi saya pegang yang dari AUI lah katakanlah. Kalau lihat data dari AUI ini, itu yang sebetulnya standar aja sah. Kira-kira klaim asuransi umum kalau kita bicara umum lah, itu sekitar 45%. Itu yang wajar. Tapi kalau di reasuransi itu klaim rasionya sekitar 60%. Artinya kalau kita lihat dari 15 line of business LOB yang dimiliki oleh perusahaan asuransi, yang terbesar memang asuransi kredit, klaim rasionya sekitar 85%. Data 2024 ini 2023. 2023 75,6, kemudian di tahun 2024 itu naik menjadi 85,3%. Kemudian asuransi kesehatan yang diributkan itu yang jadi heboh, tahun 2023 itu 95,3, kemudian di tahun 2024 itu turun 58,2. Memang ini menjadi pertanyaan, kenapa OJK mengeluarkan ketentuan mengenai co-payment? Padahal claim ratio menurun, kira-kira begitu kan begitu ya. Oke lah itu pemikiran OJK sendiri, saya nggak mau cawe-cawe. Jadi kalau udah jadi mantan nggak usah cawe-cawe. Udah jadi mantan presiden nggak usah cawe-cawe lah jadi presiden, kira-kira gitulah. Nah, kalau lihat rata-rata semua itu kan jadi sekitar 45. Kalau kita reasuransi sekitar 60 ya. Kenapa? Seharusnya begini, hubungan antara asuransi dengan reasuransi itu kan harus hubungan yang gini, makan daging sama-sama, makan tulang sama-sama. Tidak bisa kita reasuransinya makan tulang, asuransi makan daging. Atau asuransi makan daging, reasuransi makan tetelan, nggak bisa juga. Jadi memang harus makan daging sama-sama, makan tulang sama-sama. Kenapa klaim ratio daripada reasuransi lebih besar 60%? Karena memang modal perusahaan asuransi kita yang 8 kecil. Total aset cuma 30 triliun. Di dalam hubungan asuransi dengan reasuransi itu kan reasuransi kita masih banyak mengambil excess of loss. Karena modal terbatas sehingga mengambil level 1-nya. Level 2-nya diambil luar negeri. Claim ratio ada di sini nih di level 1 kebanyakan. Sehingga itulah menyebabkan claim ratio kita di reasuransi menjadi 60%. Cuma di asuransi umum itu sekitar 45%. Sebetulnya yang perlu dilihat adalah coba kita lihat combined ratio-nya. Combined ratio dari 3, yaitu claim ratio, kemudian komisi ratio sama expense ratio. Kalau misalnya asuransi umum itu claim ratio-nya sekitar 45, kemudian komisi ratio sekitar 15 karena ada in out. Jadi dia membayar kepada broker, membayar kepada agen, kepada perusahaan, pemilik objek asuransi, dia juga menerima dari asuransi. Itu bagian dari sharing of cost kira-kira gitu. 15, 45, 15, 60. Yang paling harus dibenahi menurut saya adalah expense ratio. Expense ratio kita mencapai 30 sampai 35. Tadi pembicara mengatakan, ini perusahaan industri asuransi ini kita tidak efisien ini. Untuk mendapatkannya cost tinggi benar. Sebetulnya cost yang paling wajar itu adalah sewa gedung, biaya pegawai kira-kira 10% lah masih oke. Tapi kalau sampai 30-35% itu artinya nggak wajar. Jadi combined ratio kita itu kalau 90% sekarang itu masih bagus perusahaan asuransi.
Kalau udah 95 tidak bagus, apalagi sudah 97 itu dia hanya makan mungkin dari hasil investasi saja. Reasuransi kalau misalnya claim ratio-nya sudah 60, kemudian komisi ratio-nya sekitar 30 sampai 35. 60 sampai 35 udah 95. Kalau misalnya expense ratio-nya dia sekitar 5% hanya biaya pegawai dan sewa gedung 5%, udah 100%. Berarti dari hasil underwriting dia tidak dapat apa-apa. Hanya makan dari hasil investasi. Jadi menurut saya yang harus dibenahi ini bukan soal klaimnya ini. Klaim biasanya kalau data dari AU standar saja. Asuransi umum 45%, reasuransi 60%. Yang harus dibenahi adalah expense ratio. Jadi ketidakefisienan ini untuk mendapatkan bisnis karena persaingan. Kenapa terjadi persaingan? Pemain terlalu banyak. Pemain perusahaan asuransi kita kan asuransi cuma ada 72, reasuransi ada 8. Kemudian asuransi jiwa ada berapa? 60-an. Ya. Terlalu banyak. Kalau di negara maju di Jepang kan cuma 20-an. Di Malaysia berapa? Karena terlalu banyak pemain kecil-kecil mereka bersaing. Sehingga bersaingnya bukan di dalam komisi tetapi dalam expense. Saya pernah mengatur begini sebagai regulator. Yuk kita atur masalah premi. Oke. Kita atur besaran komisi. Misalnya untuk dalam bermotor bisa 25, untuk properti 15. Tapi kan keluar engineering fee. Keluar yang diciptakan oleh akun-akun oleh para pemain. Sehingga expense ratio jadi tetap tinggi 30 sampai 35. Harusnya ini yang dibenahi. Kalau misalnya kita bisa lebih mengurangi expense ratio kita, barangkali premi bisa lebih murah. Pelayanan lebih bagus. Jadi memang ini regulator tugasnya berat. Apakah kita harus sekarang ini kalau regulator mengeluarkan tentuan kenaikan modal itu bagian dari apa? Sebetulnya bagian dari entry barrier mereka yang masuk di industri asuransi. Supaya bisa katakanlah mungkin jumlahnya menurun, dia lebih efisien sehingga persaingan tidak dalam cost. Tapi persaingan dalam pelayanan. Saya sering mengatakan pada teman-teman asuransi, yuk kita bersaing dalam pelayanan. Bukan persaingan dalam kos. Yang terjadi industri asuransi kita adalah persaingan dalam kos masih tinggi 30 sampai 35. Kalau ini bisa dibenahi asuransi kita, industri asuransi kita lebih baik. Bagaimana cara mengurangi expense? Ya tentunya tadi persoalan permodalan, persoalan underwriting kita harus lebih bagus kan begitu. Kan sekarang di kredit tinggi benar. Karena kredit mereka bermain dengan spekulasi, nggak ngerti orang asuransi ini bagaimana prosedur pembelian kredit di perbankan, nggak ngerti. Seperti Pak tadi, ya Pak Pangkar katakan, nggak tahu. Jadi mungkin nggak tahu atau nggak tahunya begini. Ya mungkin ya udahlah, saya raup saja semuanya, Hanggar Premium. Atau perusahaan asuransi, anak perusahaannya bank. Bagaimana dia menghadapi mother company-nya, nggak berani juga Pak Pangkar gitu. Ya dibuang aja ini jadi keranjang sampah gitu. Jadi banyak aspek yang harus dibenahi selain permodalan, persoalan bagaimana kita bersikap profesional ya. Orang asuransi itu gelarnya banyak Pak. Tapi dalam prakteknya profesionalisme kurang, etikanya kurang saya lihat. Di perbankan nggak pakai gelar-gelar jalan terus ini bisnis maju gitu. Ya. Mereka mungkin berpendidikan hanya mendapatkan sertifikatnya dicantum gelarnya. Ada tempat gelarnya itu satu lembar nggak cukup, satu halaman nggak cukup gitu. Ya, tapi saya lihat dalam berbisnis juga etikanya biasa-biasa aja. Gitu. Jadi ini yang barangkali harus kita benahi berbanyak aspek lagi. Masalah kenaikan pelarian modal. Tahun 2015 saya ketika ketemu dengan Menteri Keuangan waktu itu Pak Bambang Brojo dikatakan bagaimana kita bisa menahan premi ini ke luar negeri. Defisit perdagangan neraca sektor asuransi bisa ketahan. Sekitar waktu itu $1 miliar. 1 miliar tahun 2015 kan mungkin dolar masih 13 lah kali gitu ya. 12-13. Kalau sekarang teman-teman tadi saya bilang berapa sih sekarang defisit reasuransi ke luar negeri sekitar 12,1. Sebenarnya dari rupiah nggak naik loh. Karena dolar kita aja yang naik terus kan rupiahnya turun kan begitu. Sekarang kan dolar 16,5. Jadi kalau 12,5 kan mungkin 800-an juta dolar belum 1 miliar gitu. Artinya meskipun
akhirnya waktu itu saya bilang, oke Pak, saya akan keluarkan POJK nomor 14 tahun 2015 yang meminta premi simple harus habis dalam negeri, tidak bisa keluar negeri. Kalau yang besar-besar satelit, high rise building, offshore onshore oke lah, karena kita nggak mampu nahan. Tapi simple produk harus dalam negeri. Dengan ketentuan itu maka perusahaan-perusahaan reasuransi preminya naik. Plus ada yang 6 triliun, 5 triliun langsung dari 2 triliun. Ketika tahun 2020 POJK dirubah. Saya udah berakhir Pak Fauzi, gitu. Dirubah dengan kata Pak, saya bilang tanya sama teman-teman, kenapa POJK ini dirubah? Di POJK 39 tahun 2020. Tekanan Pak dari Amerika katanya supaya reasuransi dibuka untuk siapapun. Waduh. Ya sekarang sih belum berasa ya, teman-teman yang simpel masihlah ke dalam negeri. Tapi percayalah, ke depan ini yang simpel pun bebas ke luar negeri. Itu yang harus kita jaga. Jadi artinya merah putih kita harus kita jaga lah. Yang simpel-simpel mau ya dalam negeri saja. Walaupun saya seperti Pak Kocu bilang 8 reasuransi kebanyakan juga kita. Ya, yang lebih banyak lebih dahsyat. Tadi saya dengar ngomong bang, jumlah broker Pak. Perusahaan asuransinya 72, broker 150. Ya, coba bayangin. Pemain asuransi 8, ya kan? Broker reasnya 40. Gimana coba? Ya. Itu yang menyebabkan menurut saya menyebabkan expense ratio kita tuh tinggi sekali gitu. Jadi saya nutup acara ini menyatakan diskusi ini sangat bermanfaat bagi kita, tapi masih banyak yang harus kita benahi, ya. Jadi persoalan bagaimana kita bisa menciptakan hasil underwriting yang positif ya dengan cara efisiensi kita lakukan, cost kita kurangi. Yuk kita bersaing dalam pelayanan. Jangan bersaing dalam katakanlah ekspansi. Sekarang ini perusahaan asing bilang, Pak saya tidak melanggar premi, saya tidak melanggar komisi, tapi kita main di expense Pak, katanya gitu. Mau untuk mendapatkan bagaimana perusahaan asuransi nasional, katakanlah IFG Life yang baru ini, bisa bersaing dengan para GV. GP saya tahulah permanennya Pak, gitu. Bisa mengasih upfront commission sekian triliun ke bank. Dari mana uangnya? Dari kantor pusatnya, bukan dari perusahaan asuransi yang berada di sini. Tidak terdeteksi sama OJK. Tapi dia bisa ngasih upfront commission, ada yang 5 triliun ngasih. Bagaimana kita? Kita punya modal cuma 1 triliun bisa mengasih upfront commission gitu. Ini barangkali hal-hal yang harus bisa dibenahi oleh ya regulator, oleh kita bersama. Saya demikian, mudah-mudahan diskusi yang disampaikan oleh CNBC ini sangat berguna untuk kemajuan industri asuransi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.